Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Maulana, NIM 8030175, mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan Q&A atau question and answer, atau bahasa Indonesianya pertanyaan dan jawaban tentang keamanan komputer dan jaringan. Pertanyaan yang pertama, apa itu keamanan komputer? Menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incidents on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Pertanyaan selanjutnya, apa saja aspek-aspek keamanan komputer? Nah, teman-teman, yang pertama, aspek keamanan komputer itu ada authentication, yaitu agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut dari orang yang dimintai informasi. Dengan kata lain, informasi tersebut benar-benar dari orang yang dikehendaki. Yang kedua, integrity, yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Selanjutnya adalah privasi, yaitu lebih ke arah data-data yang sifatnya privat atau pribadi. Selanjutnya availability, yaitu aspek ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Yang terakhir adalah akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah autentik atau juga privasi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa saja penyebab meningkatnya kejahatan komputer? Yang pertama adalah aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Sebagai contoh, saat ini mulai bermunculan aplikasi seperti perbankan, online banking, elektronik data, interchange atau yang disingkat sebagai EDI. Selanjutnya adalah server tersentralisasi atau terdistribusi menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani. Hal ini membutuhkan lebih banyak operator dan administrator andal yang juga kemungkinan harus disebar ke seluruh lokasi. Padahal pencari operator dan administrator andal adalah sangat sulit, apalagi harus disebarkan ke berbagai tempat. Selanjutnya adalah transisi dari vendor tunggal ke multi vendor sehingga lebih banyak sistem atau perangkat yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Selanjutnya adalah apa saja syarat keamanan komputer. Yang pertama, teman-teman, adalah secret. Secret berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau wewenang. Yang kedua adalah integritas atau integrity. Ini berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Yang ketiga adalah ketersediaan atau availability. Availability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pengamanan fisik. Komputer secara fisik adalah wujud komputer yang bisa dilihat dan diraba seperti monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain. Jika komputer memang perlu untuk diamankan karena fungsi dan data di dalamnya yang sangat penting, maka pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan
menempatkan sistem komputer pada tempat atau lokasi yang mudah diawasi dan dikendalikan, pada ruangan tertentu yang dapat dikunci dan sulit dijangkau oleh orang lain, sehingga tidak ada komponen yang hilang. Selanjutnya adalah pengamanan akses. Ini dilakukan untuk PC yang menggunakan sistem operasi, lagging atau penguncian, dan sistem operasi jaringan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya adalah pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan menetapkan sistem tingkatan atau hierarki akses di mana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya. Nah, kemudian pengamanan komunikasi jaringan. Jaringan di sini berkaitan erat dengan pemanfaatan jaringan republik seperti internet pengaman. Jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi di mana data yang sifatnya sensitif dienkripsi atau disandingkan terlebih dahulu sebelum ditransmisikan melalui jaringan tersebut. Nah, pertanyaan yang selanjutnya teman-teman, apa saja bentuk-bentuk ancaman? Bentuk-bentuk ancaman pada keamanan komputer dan jaringan, yang pertama adalah interupsi atau interruption. Merupakan bentuk ancaman terhadap ketersediaan di mana suatu data dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Tindakan perusakan yang dilakukan dapat berupa perusakan fisik maupun non-fisik. Perusakan fisik umumnya berupa perusakan hard disk dan media penyimpanan lainnya serta pemotongan kabel jaringan. Sedangkan perusakan non-fisik berupa penghapusan suatu file-file tertentu dari sistem komputer. Selanjutnya adalah intersepsi. Ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap sekret atau kerahasiaan di mana pihak yang tidak berhasil di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapatkan hak akses untuk membaca suatu data atau informasi dari suatu sistem. Selanjutnya adalah modifikasi. Merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapatkan hak akses untuk mengubah suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Biasanya data atau informasi yang diubah atau record dari suatu table pada file database. Selanjutnya adalah fabrikasi. Fabrikasi merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas. Tindakan yang biasanya dilakukan dengan meniru dan memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Pertanyaan yang selanjutnya adalah program perusak atau pengganggu apa saja yang sering terjadi pada keamanan sistem komputer. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada bug. Bug ini merupakan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada suatu program aplikasi yang terjadi secara tidak sengaja. Hal ini umumnya dikarenakan kecerobohan dari pihak programmer pada waktu menulis program tersebut. Yang kedua adalah surveillance. Ini merupakan program yang diseludupkan atau disisipkan ke dalam suatu sistem komputer dan berfungsi untuk mencuri data dari sistem komputer yang bersangkutan. Selanjutnya adalah logic boom. Logic boom akan ditempatkan atau dikirimkan secara diam-diam pada suatu sistem komputer yang menjadi target dan akan meledak bila pemicunya diaktifkan. Selanjutnya adalah Trojan horse. Prinsip kerja dari Trojan horse mirip seperti surveillance. Bedanya, Trojan horse akan melakukan sabotase dan perusakan terhadap sistem komputer yang dijangkitinya. Selanjutnya adalah virus. Nah, pada awalnya virus komputer merupakan suatu program yang dibuat hanya untuk menampilkan nama samaran serta beberapa baris kata dari pembuatnya dan sama sekali tidak membahayakan komputer. Selanjutnya adalah worm. Merupakan suatu program pengganggu yang dapat memperbanyak diri dan akan selalu berusaha menyebarkan diri dari satu komputer ke komputer yang lain dalam suatu jaringan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja ancaman keamanan komputer dan jaringan? Yang pertama adalah gelombang utama pada serangan fisik. Serangan ditujukan kepada fasilitas jaringan, perangkat elektronik, dan komputer. Gelombang kedua adalah serangan sintetik. Serangan ini ditujukan kepada kerentanan pada software, celah yang ada pada algoritma kriptografi atau protokol.
Gelombang ketiga adalah serangan semantik. Serangan jenis ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim. Dengan kata lain adalah menyebarkan informasi melalui jaringan atau menyebarkan informasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu kejadian. Sedangkan menurut David Eickhoff, berdasarkan lubang atau celah keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Beberapa bekas penjahat komputer mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Misalnya, pernah ditemukan coretan password yang dibuang tanpa dihancurkan. Yang kedua adalah keamanan yang berhubungan dengan orang, termasuk identifikasi dan profil risiko dari orang yang mempunyai akses. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Orang kriminal dapat memasang virus atau Trojan horse sehingga dapat mengumpulkan informasi yang semestinya tidak berhak diakses. Yang terakhir adalah keamanan dalam operasi, termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Pertanyaan selanjutnya adalah serangan hacker. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Apa sih itu hacker atau cracker? Yang pertama adalah cracker. Cracker adalah seseorang yang masuk ke dalam sistem operasi atau sistem orang lain, biasanya di jaringan komputer, membypass kata sandi atau lisensi program komputer, atau sengaja melawan keamanan komputer. Selanjutnya adalah hacker. Menurut Eric Raymond, didefinisikan sebagai programmer yang pandai. Menurut Raymond, ada 5 karakteristik yang menandakan seseorang adalah hacker, yaitu yang pertama adalah seseorang yang suka belajar detail dari bahasa pemrograman atau sistem. Yang kedua adalah seseorang yang melakukan pemrograman tidak cuma berteori saja. Seseorang yang bisa menghargai, menikmati hasil hacking orang lain. Seseorang yang dapat secara cepat belajar pemrograman. Seseorang yang ahli dalam bahasa pemrograman tertentu atau sistem tertentu seperti Unix hacker. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kerja hacker? Yang pertama teman-teman, cara kerjanya adalah footprinting, yaitu mencari rincian informasi terhadap sistem untuk dijadikan sasaran, mencakup pencarian informasi dengan mesin pencari seperti voice dan DNS zone transfer. Cara yang kedua adalah scanning. Terhadap sasaran tertentu dicari pintu masuk, yang paling mungkin digunakan ping sweep dan port scan. Selanjutnya adalah enumeration. Telah insentif terhadap sasaran yang mencari user account abuse, network, resource, and share. Cara yang selanjutnya adalah gaining access, mendapatkan data lebih banyak lagi untuk memulai atau mencoba mengakses sasaran. Yang terakhir adalah escalating privilege. Apabila baru mendapatkan user password di tahap sebelumnya, di tahap ini diusahakan mendapatkan preview admin jaringan dengan password cracking. Ternyata masih ada teman-teman, yaitu cara kerja yang selanjutnya adalah pilfering, yaitu proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trusted system. Selanjutnya adalah covering tracks, yaitu begitu kontrol penuh terhadap sistem yang diperoleh, maka menutup jejak menjadi prioritas. Selanjutnya adalah creating backdoors. Pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari sistem untuk memudahkan masuk kembali ke sistem ini dengan cara membentuk user account palsu. Selanjutnya adalah denial of service atau DDoS. Apabila semua usaha di atas gagal, penyerang dapat melumpuhkan sasaran sebagai usaha terakhir. Pertanyaan yang terakhir teman-teman,
Bagaimana sih langkah mengamankan serangan hacker? Yang pertama, kalian bisa membuat komit pengarah keamanan, mengumpulkan informasi, memperhitungkan resiko, membuat solusi, implementasi dan edukasi, analisis dan respon-respon secara terus-menerus. Nah, itulah tadi hasil dari presentasi saya buat teman-teman. Semoga ini bisa membantu atau menambah wawasan kalian dalam mengamankan sistem jaringan sistem yang kalian punya pada entah itu PC, sosial media, dan lain-lainnya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.